Retorika sudah ada sejak manusia lahir, namun sebagai seni yang dipelajari dimulai abad 5 sebelum Masehi, ketika kaum sofis di Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dan pemerintahan dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Tokoh dalam perkembangan retorika yaitu Gorgias dari kaum sosialis, Protagoras, Socrates, Isocrates, Plato, Aristoteles, Marcus Tullius Cicero, Plutarch, dan Tacitus. Pada mulanya, para ahli pidato di Yunani hanya berbicara di dalam ruangan persidangan. Tetapi setelah memperhatikan bahwa kepandaian berbicara berguna untuk memimpin negara, maka orang mulai menyusunnya dengan disebut retorika, sehingga mudah dipelajari dan ditanamkan pada anak muda untuk jadi penerus bangsanya nanti. Aliran retorika modern. Ada tiga pada aliran retorika modern. Yang pertama adalah aliran epistemologis. Aliran epistemologis ialah aliran yang membahas tentang teori pengetahuan, asal-usul sifat, metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Pada aliran ini terdapat tiga tokoh. Yang pertama adalah Roger Bacon, yang kedua ada George Campbell, dan yang ketiga itu ada Richard Wheatley. Aliran yang kedua ialah aliran Belles Lettres. Aliran Belles Lettres kalau dalam bahasa Prancisnya itu artinya tulisan yang indah. Retorika Belles Lettres ini mengutamakan segi-segi keindahan, segi-segi pesan, dan terkadang itu mengabaikan segi informatifnya. Pada aliran ini terdapat tokoh yang menulis Lectures on Rhetorica and Belles Lettres, yaitu tokohnya adalah Hugh Blair. Yang aliran ketiga itu ialah aliran elokusionis. Aliran elokusionis ini menekankan teknik penyampaian pidato. Tokohnya ialah Gilbert Austin yang memberikan beberapa petunjuk praktis dalam menyampaikan pidato. Contohnya yaitu pembicara tidak boleh ngelantur, pembicara juga tidak boleh mengarahkan matanya langsung ke penonton. Metode retorika klasik. Yang pertama itu ada inventio atau heuresis, meliputi kemampuan untuk menemukan, mengumpulkan, dan memilih materi yang cocok untuk suatu pidato. Yang kedua ada disposio atau taksis atau oikomia, ialah penyusunan atau mengurutkan materi berdasarkan prinsip-prinsip yang masuk akal. Yang ketiga ada elokogio atau leksis, yaitu penyajian gagasan dalam bahasa yang sesuai berdasarkan pada kejelasan bahasa, kesopanan, dan hiasan pikiran dengan upaya retorika. Yang keempat itu ada memoria dan menema, yaitu menghafalkan pidato. Yang terakhir ada aksio atau hipokrisis, ialah menyajikan pidato dengan memperhatikan suara, sikap, dan gerak-gerik atau gerakan. Sistematika penulisan retorika klasik. Gaya penulisan ini terjadi pada era Yunani dan Romawi, yang mengacu pada hal yang telah dilakukan oleh berbagai tokoh, yaitu Aristoteles, Cicero, dan Quintilanus. Tokoh-tokoh tersebut membagi rangka menjadi 5 bagian. Yang pertama, poem atau exordium. Poem atau exordium ini merupakan bagian pembukaan yang bagian tersebut harus jelas, sopan, dan singkat. 2. Narratio atau diogesis. Narratio atau diogesis ini adalah pernyataan mengenai fakta-fakta yang jelas, dipercayai, singkat, dan menyenangkan. 3. Angon atau argumen. Angon adalah penyajian fakta-fakta yang membuktikan masalah yang sedang dibicarakan. 4. Refutatio atau lisis. Bagian ini berisi penolakan fakta-fakta yang berlawanan, pembicaraan keberatan terhadap hal-hal yang bersifat palsu. 5. Peroratio atau epilogos. Bagian ini merupakan rangkuman dari apa yang telah dikemukakan pembicara. Penutup. Retorika atau ilmu bicara menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari. Sejarah membuktikan bahwa kemampuan berbicara bisa dipergunakan untuk berbagai keperluan, seperti politis, sosial, maupun psikologis. Ilmu berbicara menekankan pada efektivitas pesan yang dapat diterima audiens. Zaman Yunani kuno adalah zaman keemasan yang melahirkan berbagai dasar disiplin ilmu. Semua ini tidak terlepas dari rasa ingin tahu dan sikap kritis yang dimiliki oleh para pemikir atau filsuf Yunani kuno. Sikap kritis inilah yang menjadikan bangsa Yunani tampil sebagai ahli pikir terkenal sepanjang masa. Sebut saja Thales, Socrates, Aristoteles,
Pythagoras, dan masih banyak lagi filsuf Yunani kuno yang buah pikirannya memberikan dampak yang luar biasa bagi kita hidup di masa kini.